Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irawati dengan NIM 21410402079 dari kelas 4 Pak IG izin menjawab pertanyaan UAS, desain dan pengembangan kurikulum PAI. Yang pertama yaitu perbedaan desain kurikulum pendidikan agama Islam antara sekolah dan madrasah terletak pada fokus tujuan dan pendekatan pembelajaran. Nah, penjelasan singkat mengenai perbedaan tersebut yaitu yang pertama yaitu fokus. Nah, kurikulum PAI di sekolah umumnya memiliki fokus yang lebih umum dan inklusif. Materi yang diajarkannya pun mencakup pemahaman tentang ajaran Islam, terus moralitas, etika, serta pengenalan budaya dan sejarah Islam. Yaitu terus kurikulum PAI di madrasah juga cenderung memiliki fokus yang lebih mendalam pada ajaran agama Islam, termasuk studi Al-Quran, hadis, fikih, tafsir, akidah, dan sejarah perkembangan Islam. Madrasah juga menekankan pada aspek keagamaan dan pengembangan spiritual. Terus yang kedua itu perbedaannya ada tujuan. Yang pertama, tujuan kurikulum PAI di sekolah adalah untuk memberikan pemahaman umum tentang Islam, membangun sikap toleransi dan keberagamaan, serta membentuk karakter siswa yang baik. Nah, sedangkan untuk tujuan kurikulum PAI di madrasah adalah untuk mendalami dan mengamalkan ajaran Islam secara komprehensif. Terus mempersiapkan siswa dalam memahami dan mengajarkan agama kepada orang lain. Terus serta mengembangkan kecerdasan spiritual dan moral. Nah, itu sebagai guru PAI di madrasah dan sekolah, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan agar hasil pembelajaran PAI tidak timpang di kedua lembaga tersebut. Yang pertama yaitu memahami konteks lembaga. Guru perlu memahami tujuan dan fokus kurikulum PAI di kedua lembaga tersebut. Terus, menyesuaikan materi pendekatan dan metode pembelajaran dengan konteks lembaga agar sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang kedua yaitu penyusunan rencana pembelajaran. Itu ada membuat rencana pembelajaran yang mencakup pemahaman agama Islam, moralitas, etika, budaya Islam, serta pengembangan spiritual. Yaitu ada penyusunan rencana pembelajaran. Itu membuat rencana pembelajaran yang mencakup pemahaman agama Islam, moralitas, etika, budaya Islam, serta pengembangan spiritual. Kemudian ada menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan kebutuhan siswa di sekolah dan madrasah. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu sebagai seorang guru yang ingin mengembangkan desain kurikulum PAI dengan pendekatan saintifik, langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Itu dengan menyusun tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, relevan, dan dapat dicapai. Kemudian, mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam tujuan pembelajaran. Terus, untuk yang kedua itu ada identifikasi dan prioritas materi, yaitu dengan mengidentifikasi materi yang esensial dan relevan dalam pemahaman agama Islam. Kemudian yaitu memperhatikan perkembangan peserta
perkembangan peserta didik dan kebutuhan mereka dalam menentukan prioritas materi. Dan kemudian ada juga, pembelajaran berbasis masalah. Nah, untuk merancang situasi atau masalah dunia nyata yang dapat memicu pemikiran kritis dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pemecahan masalah, itu juga bisa mengajak peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penelitian, dan mengeksplorasi solusi alternatif. Yang ketiga, yang selanjutnya, menggunakan metode saintifik. Nah, itu dengan mendorong peserta didik untuk mengamati, kemudian mengumpulkan data, kemudian menganalisis, menguji hipotesis, dan membuat kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam. Tiga yaitu untuk beragama. Kemudian untuk jawaban yang nomor 3, untuk mengajarkan moderasi beragama di sekolah, itu guru dapat mengikuti langkah-langkah yang dianjurkan oleh Thomas Likona, seorang ahli pendidikan karakter. Nah, Likona itu mengumpulkan pendekatan pendidikan karakter yang berfokus pada pada pengembangan sikap dan perilaku yang baik. Nah, itu ada langkah-langkah yang dapat diambil oleh guru. Yang pertama itu menanamkan pemahaman tentang moderasi beragama. Itu guru memberikan pemahaman yang jelas tentang konsep moderasi dan konsep moderasi beragama kepada siswa. Nah, kemudian mengajarkan bahwa moderasi beragama merupakan sikap tengah yang seimbang antara ekstremisme dan sekularisme, dan di mana seorang menghormati dan menjalankan ajaran agama dengan toleransi terhadap perbedaan dan menghargai nilai-nilai pluralisme. Yang kedua itu ada model perilaku moderat. Nah, guru itu harus menjadi contoh teladan dalam mempraktikkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Terus yaitu menunjukkan sikap saling menghormati, terus toleransi dan inklusivitas dalam interaksi dan siswa dan rekan kerjanya juga. Terus kemudian ada yang ketiga yaitu pembahasan kasus kontroversial, yaitu dengan menggunakan kasus-kasus kontroversial terkait agama sebagai bahan diskusi di kelas. Yang selanjutnya itu mendorong siswa untuk berpikir kritis, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan menemukan solusi yang mengedepankan moderasi dan pemahaman yang lebih mendalam. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.